Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teknik sampling dan besar sampel pada penelitian kohort. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Rahma Sintia Jamaluddin, Aisyah Ilmidiana Safitri, Silvi Ramadona, Rapida, Asri Novianti, Tiara Nisa Putri, dan Amiranda. Teknik sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua jenis, berdasarkan sama atau tidaknya kesempatan seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, yaitu yang pertama ada probability sampling dan non-probability sampling. Dan untuk probability sampling itu ada simple random sampling, kemudian ada systematic random sampling, kemudian ada stratified random sampling, dan cluster sampling. Kemudian untuk non-probability sampling itu ada sampling purposive, kemudian ada sampling kuota, kemudian ada sampling aksidental, kemudian ada sampling jenuh, dan snowball sampling. Yang pertama itu ada teknik probability sampling acak, yaitu adalah cara pengambilan sampel dengan semua objek atau elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dan yang termasuk dalam teknik probability sampling antara lain yang pertama itu ada pengambilan sampel secara acak sederhana atau simple random sampling, yaitu merupakan teknik yang populer dibandingkan dengan teknik lainnya dalam penelitian sains. Dan teknik ini biasanya menggunakan metode undian, atau metode lainnya yang dapat digunakan itu adalah dengan menggunakan tabel random menggunakan Excel. Dan untuk penerapan prosedur teknik pengambilan sampel acak sederhana ini dapat terlihat pada gambar berikut ini, yaitu di mana di gambar tabel pertamanya ini ada beberapa populasi yang kemudian akan diambil 8 sampel. Kemudian sampelnya dipilih dengan menggunakan undian. Setelah itu didapatkan sampel setelah diundi. Selanjutnya yang kedua itu ada systematic random sampling, yaitu metode dengan menggunakan rumus sampling interval sebagai berikut, di mana K sama dengan N besar dibagi N kecil, di mana K adalah sampling interval, dan N besar adalah jumlah seluruh anggota populasi, dan N kecil yaitu adalah jumlah sampel yang diinginkan. Contohnya, dalam penerapan pengambilan sistematik random sampling, suatu populasi dalam penelitian yang merupakan seluruh tenaga kesehatan yang terdiri dari 500 orang. Kemudian, sampel yang diinginkan adalah 50. Maka, sampling interval pada penelitian tersebut adalah sebagai berikut, di mana K sama dengan 500 dibagi 50, maka sampling intervalnya adalah 10. Jadi, misal titik awal pada anggota populasi yang akan diambil sampel adalah nomor 8, maka sampelnya adalah A, A2 dikali A plus K, kemudian A2 ditambah K, dan seterusnya, sehingga sampel penelitiannya adalah 8, 18, 28, dan seterusnya, sampai mencapai jumlah 50 anggota sampel. Kemudian, untuk mencegah nomor urut sampel ketika ditentukan dengan interval tidak tersedia, lebih baik menentukan titik awal dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Selanjutnya, yang ketiga itu ada stratified random sampling, yaitu merupakan proses pengambilan sampel melalui proses pembagian populasi ke dalam strata, di mana memilih sampel acak sederhana dari setiap strata, kemudian menggabungkannya ke dalam sebuah sampel. Dan dari populasi tersebut kemudian dibagi ke dalam strata yang karakteristiknya sama.
Dan di bawah ini ada contohnya. Itu di dalam suatu penelitian tentang kepuasan pasien rawat inap di Rumah Sakit X pada bulan Januari 2017, populasi pasien rawat inap pada bulan Januari 2017 adalah 300, dengan populasi tiap strata berjumlah sama. Dari perhitungan besar sampel, kemudian didapatkan jumlah sampel yang harus dipenuhi adalah 90 pasien. Dan ruang rawat inap di Rumah Sakit X terdiri dari ruang rawat 1, kelas 2, dan kelas 3. Maka dengan menggunakan teknik stratifikasi. Dan untuk contoh pengambilan sampelnya dapat dilihat di dalam bagan berikut ini. Selanjutnya, yang keempat itu ada cluster random sampling, yaitu anggota di dalam populasi dibagi ke dalam klaster atau kelompok, yang jika ada beberapa kelompok dengan heterogenitas dalam kelompoknya dan homogenitas antar kelompok. Dan teknik cluster biasanya sering digunakan oleh para peneliti di lapangan yang mungkin wilayahnya luas. Dan misal contohnya yaitu anggota populasi tersebar di Provinsi Sumatera Selatan. Maka dalam teknik pengambilan sampel dibuat ke dalam klaster dari seluruh anggota populasi per kota, yang nantinya sampel akan dibagi dari Kota Palembang, Kota Prabu Muli, Pagar Alam, dan Lubuk Linggau. Teknik yang kedua yaitu teknik sampling tidak acak, di mana untuk cara pengambilan sampelnya dengan semua objek dalam populasi itu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bisa dipilih sebagai sampel. Berikut beberapa sampling yang termasuk ke dalam teknik sampling tidak acak. Yang pertama itu ada sampling pervasif, di mana untuk cara penarikan sampelnya itu dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Yang kedua yaitu sampling kuota, di mana untuk cara penarikan sampelnya itu secara jatah. Contoh, suatu penelitian tentang tinjauan ketetapan kode diagnosa di Rumah Sakit X. Nah, di mana peneliti ini tuh menetapkan sampel yang harus terpenuhi itu sebanyak 50 dokumen rekam medis. Jadi, untuk pengambilan sampelnya itu dilakukan dengan membeli sampel secara bebas dengan karakteristik yang telah ditentukan peneliti. Yang ketiga yaitu sampling aksidental. Jadi untuk penarikan sampelnya atau seorang yang dijadikan sampel itu berdasarkan spontanitas atau kebetulan. Contohnya, suatu penelitian tentang evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran. Nah, mahasiswa yang dijadikan sampel ini tuh yaitu mahasiswa yang misalnya yang bertemu dengan peneliti. Maka seorang mahasiswa itulah yang dijadikan sebuah sampel dalam penelitian tersebut. Yang keempat yaitu sampling jenuh, di mana semua anggota populasi itu digunakan sebagai sampel. Dalam catatan, untuk jumlah populasinya itu kurang dari 30. Yang kelima yaitu snowball sampling. Jadi penarikan sampelnya itu dilakukan dengan menentukan sampel pertama. Kemudian untuk sampel berikutnya itu ditentukan berdasarkan informasi dari sampel pertama tadi. Begitupun seterusnya.
Contoh, suatu penelitian tentang evaluasi standar operasional pengolahan rekam medis di Puskesmas X. Nah, jadi peneliti ini tuh menetapkan subjek penelitian pada awal itu kepala rekam medis. Kemudian dari hasil wawancara kepala rekam medis tadi untuk sampel selanjutnya diarahkan ke bagian perencanaan rumah sakit. Cara pemilihan sampel pada studi kohort. Cara yang pertama yaitu memilih kelompok terpapar, yaitu suatu kelompok dari populasi yang anggotanya itu telah terpapar faktor risiko yang dimaksud. Kelompok terpapar ini bisa diambil dari populasi umum maupun populasi khusus. Adapun karakteristik kelompok terpapar yang diambil dari populasi umum, yang pertama itu memiliki prevalensi paparan pada populasi yang cukup tinggi, mempunyai batas geografik yang jelas, secara demografiknya itu stabil, dan ketersediaan catatan demografik yang lengkap dan up to date. Yang kedua, memilih kelompok tidak terpapar, yaitu suatu kelompok dari populasi yang anggotanya itu tidak terpapar pada faktor yang sedang diteliti. Nah, kelompok tidak terpapar ini dapat berasal dari yang pertama itu internal comparison, baik kelompok yang terpapar maupun tidak terpapar itu berasal dari populasi yang sama. Kemudian external comparison yang dipengaruhi oleh lingkungan. Yang ketiga yaitu populasi comparison, di mana kelompok yang tidak terpapar atau bisa dikatakan sebagai kelompok pembanding pada studi kohort ini tuh berasal dari populasi umum. Dengan syarat data outcome dari populasi umum tadi tuh telah diketahui. Perhitungan besar sampel pada studi kohort. Jadi, terdapat dua cara untuk bisa menghitung besar sampel pada studi kohort ini. Cara yang pertama yaitu menghitung besar sampel yang bertujuan untuk melihat uji beda dua proporsi, di mana terdapat dua pendekatan untuk bisa menghitung besar sampel uji beda dua proporsi ini. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan relative risk. Artinya di sini terdapat relatif risknya. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan proporsi 1 dan proporsi 2. Di pendekatan ini terdapat dua cara, yaitu bisa menghitung besar sampel di satu arah dan menghitung besar sampel di dua arah. Kemudian cara yang kedua yaitu menghitung besar sampel untuk melihat beda dua rata-rata data independen, di mana untuk menghitung besar sampelnya bisa dilihat dari rumus ini. Berikut beberapa contoh soal untuk menghitung besar sampel pada studi kohort ini. Soal yang pertama ini bisa dilihat di mana diketahui PO-nya atau kelompok tidak terpajarnya itu 0,10 atau 10%, relatif risknya itu 2, dan untuk mencari PI atau kelompok yang terpajar yaitu bisa mengalihkan kelompok yang tidak terpajar dengan relatif risknya. Kemudian diketahui alfanya 5%, kekuatan ujinya 90%, dan loss to follow up-nya itu 10%. Kemudian kita bisa menghitung besar sampel ini menggunakan software sample size. Kemudian kita pilih hipotesis apa yang sesuai dengan contoh soal kita. Nah, yang data yang telah diketahui ini kita masukkan semua, maka akan muncullah hasil besar sampelnya. Kemudian kita akan menghitung total besar sampel
Karena di sini terdapat kelompok loss to follow up-nya, berarti kita tambahkan berapa responden dari loss to follow up dan berapa hasil sampel yang di software ini. Baru kita tambahkan dan kita total, jadi besar sampelnya itu sebesar 293 responden per kelompok. Untuk contoh soal kedua, ini menghitung besar sampel untuk uji beda dua rata-rata data independen. Dari contoh soal ini telah diketahui itu terdapat rata-rata outcome baik yang terpajan maupun tidak terpajan. Kemudian ada simpangan bakunya, ada alfanya, ada kekuatan uji dan ada DO-nya. Sama seperti tadi, kita masukkan semua datanya, kemudian keluarlah hasil besar sampelnya. Dan untuk menghitung besar sampel totalnya, karena ada DO, sama seperti perhitungan yang tadi. Untuk contoh soal yang ketiga ini sama seperti contoh soal yang pertama, yaitu menghitung besar sampel dengan pendekatan relative risk. Yang membedakannya, kalau di contoh soal ketiga ini tidak terdapat loss to follow up-nya. Jadi untuk perhitungan besar sampelnya tidak perlu perhitungan besar sampel total. Pada jurnal tersebut, besar sampel minimal ditentukan berdasarkan rumus perhitungan besar sampel untuk uji hipotesis terhadap resiko relatif dengan hipotesis alternatif dua sisi untuk uji beda proporsi pada desain studi cohort retrospektif dengan perkiraan gizi kurang dan gizi buruk di Kabupaten Tangerang 20,16% dengan nilai proporsi gizi baik yang berprestasi belajar rendah P2 pada kisaran 0,03 sampai 0,05 dan nilai resiko relatif 2 dengan tingkat kemaknaan 95% dan kekuatan 8%. Dari jurnal tersebut bisa kita ketahui bahwa alfanya itu 5% dan kekuatan penelitiannya itu 80%. Dan nilai resiko relatifnya 2, P2-nya kisaran 0,03 sampai 0,05. Pada sampel size kita masukkan P2-nya itu 0,426. Sedangkan P1-nya itu didapatkan dari P2 dikali dengan nilai risiko relatifnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang teknik sampling dan besar sampel pada penelitian cohort. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.